Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nanang Janel Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Anak-anakku, pernahkah kamu mendengar ada orang menderita kanker? Salah satunya kanker payudara. Nah, keberadaan kanker itu dapat diteliti, dapat diidentifikasi dengan menggunakan alat seperti jarum, namanya Max Spec Pen. Nah, di sini alat ini itu nanti akan dimasukkan ke dalam jaringan tubuh. Nah, nanti akan menggunakan cairan, jarumnya seperti ini ya. Cairan itu akan dapat mengidentifikasi sel-sel yang kena kanker. Apa itu kanker? Kanker itu adalah sel yang membelah, tidak terkendali. Itu namanya kanker. Sehingga dapat membesar, semakin membesar karena membelah tidak terkendali. Yang bisa mengidentifikasi keberadaan sel-sel kanker itu adalah ini alat namanya Max Spec Pen. Ini seperti jarum bentuknya. Nah, kita akan membahas tentang sesuatu yang dikenai kanker tadi, sel yang membelah tidak terkendali. Nah, di sini menjadi pertanyaan, apa itu dari sel? Materi kita untuk bab pertama adalah sel. Apa itu sel? Sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup, dari organisme yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, paling kecil. Nah, di sini kalau kita lihat makhluk hidup atau organisme, contohnya hewan. Nah, makhluk hidup atau organisme ini terdiri dari beberapa sistem organ. Ini sistem organ. Contohnya sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem gerak, sistem pencernaan makanan. Contohnya sistem pencernaan makanan, sistem organ pencernaan makanan. Sistem organ pencernaan makanan terdiri dari berbagai macam organ. Contohnya dari mulut, kerongkongan, ya, lalu lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, itu adalah organ. Ini pada manusia. Kalau pada tumbuhan itu tidak punya sistem organ, dia hanya sampai tingkat organ. Contohnya organ-organ pada tumbuhan. Ya, ini contohnya akar, batang, daun, buah. Itu organ. Tumbuhan tidak punya sistem organ. Organ-organ ini tersusun oleh beberapa jaringan. Contoh jaringan otot, jaringan ikat, jaringan saraf. Jaringan itu terdiri dari beberapa sel. Nah, ini yang paling kecil. Nah, untuk bab pertama kita membicarakan masalah sel. Bagaimana tentang sejarah penemuan sel. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke. Ini tahun 1665. Ditemukannya sel itu didahului dengan ditemukannya mikroskop. Pada tahun 1665, Robert Hooke ini dia mengambil batang tanaman Quercus. Nah, lalu dibuat melintang, dipotong melintang, menampang melintang ya. Lalu diamati dengan menggunakan mikroskop. Ketika diamati dengan mikroskop, maka terlihat ruang-ruang seperti ini. Ruang-ruangan kecil seperti ini. Ruang-ruangan kecil ini disebut sebagai selula atau bahasa Indonesia kamar-kamar. Ini seperti kamar-kamar. Nah, inilah awal mula ditemukannya sel, bahwa dari makhluk hidup itu terdiri dari kamar-kamar atau selula.
Selanjutnya pada tahun 1831 Robert Bone dia mengatakan ruangan kecil ini dibatasi oleh membran. Dibatasi oleh membran. Yang di dalam membran ini ada cairan, cairannya disebut protoplasma. Lalu pada tahun 1838 seorang ahli hewan Matthias Jacob Schleiden, ahli tumbuhan botani Matthias Jacob Schleiden dan ahli hewan Theodor Schaumann. Dia mengatakan bahwa sel merupakan unit struktural makhluk hidup, yang berarti setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Setiap makhluk hidup itu terdiri dari beberapa sel. Ini ada clear tulis ya. Setiap makhluk hidup, baik itu bersel satu, bersel banyak, terdiri dari berbagai macam sel. Selanjutnya, penemuan selanjutnya oleh Rudolf Virchow. Dia mengatakan bahwa sel dari sel sebelumnya, Omnacilo excellular. Felix Dujardin, dia mengatakan bahwa bagian yang penting dari sel itu adalah cairan sel. Di dalam sel itu di dalamnya ada cairan-cairan. Nah, oleh Johannes Purkinje itu tahun 1869, cairan-cairan dalam sel disebut sebagai ini, protoplasma. Lalu pada tahun 1874 oleh Max Schulze, sel disebut sebagai unit fungsional makhluk hidup. Ya, unit fungsional makhluk hidup. Karena apa? Karena seluruh kegiatan makhluk hidup itu berpusat, diatur dan dikendalikan oleh sel kita. Kalau sel kita normal, maka tubuh kita menjadi normal. Karena yang mengendalikan tubuh kita itu adalah sel-sel dalam tubuh kita itu sendiri. Nah, di sini sel memiliki beberapa pengertian. Sel memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, sel yang pertama di sini sel merupakan sel merupakan unit terkecil makhluk hidup, karena sel itu sudah tidak dapat dibagi lagi. Kan tubuh kita terdiri beberapa sistem organ terdiri dari beberapa jaringan terdiri dari beberapa sel. Itu tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, sel merupakan satuan struktural terkecil makhluk hidup. Karena apa? Semua makhluk hidup itu terdiri atas sel. Baik itu ada yang makhluk hidup yang uniseluler, tubuhnya terdiri satu sel, misalnya bakteri. Lalu ada juga makhluk hidup itu terdiri dari banyak sel, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga, sel itu merupakan satuan fungsional terkecil makhluk hidup, karena di dalam sel terjadi berbagai proses kehidupan. Yang keempat, sel merupakan unit hereditas makhluk hidup, karena sel itu mengandung materi genetik yang dapat menentukan sifat makhluk hidup yang diturunkan. Nah, di sini di dalam sel ini ada nukleus. Di dalam nukleus ini ada kromosom. Nah, dalam kromosom ada DNA. Inilah yang menentukan sifat-sifat yang akan kita turunkan pada anak-anak kita, DNA ini. Sehingga ketika ada kasus seorang ayah tidak mengakui misalnya si B itu anaknya, maka dapat diuji tes DNA apakah sama DNA-nya ayah dan DNA-nya anak. Seperti itu. Kalau ada seorang ayah tidak mengakui bahwa
si anak itu adalah anak kandungnya sendiri. Nah, saya lanjutkan untuk komponen kimiawi penyusun sel. Nah, di sini di dalam sel itu kan terdiri dari cairan-cairan. Nah, ini cairan-cairan di dalam sel itu adalah cairan-cairan. Di dalam cairan itu protoplasma namanya. Protoplasma terdiri dua, sitoplasma. Apa itu sitoplasma? Plasma atau cairan di luar nukleus inti sel. Berarti ini sitoplasma. Nah, di dalam sel ini berupa cairan. Ini di dalam sel di luar inti sel. Lalu ada nukleoplasma, cairan dalam nukleus atau inti sel. Ini. Nah, selanjutnya unsur kimia sel itu ada unsur makro, unsur mikro. Dalam sel itu kan mengandung cairan. Itu bukan zat kimia. Ada unsur makro, ada unsur mikro. Unsur makro itu ditemukan dalam jumlah yang besar dalam sel. Contohnya karbon dan hidrogen. Unsur mikro ditemukan dalam jumlah sedikit. Contohnya kalium, natrium, dan magnesium. Unsur-unsur nanti akan membentuk senyawa. Nah, senyawa kimia dalam sel itu terbagi jadi dua. Yang pertama senyawa organik, yang kedua senyawa anorganik. Apa itu senyawa organik? Senyawa organik itu senyawa itu mengandung atom karbon. Contohnya karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Senyawa anorganik itu tidak mengandung atom karbon. Contohnya dalam sel itu ya, garam mineral dan air. Di dalam sel ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, ukuran sel berapa? Maaf, ilmuwan menemukan sel didahului dengan ditemukannya mikroskop. Nah, sel itu unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Ukuran sel bergram. Itu kalau garis tengahnya ini ya, garis tengahnya itu ini. Itu berdiameter 1 milimikro sampai 100 milimikro. Kalau volume itu mulai panjang, lebar, tinggi 1 sampai 1000 milimikro. Nah, kalau ditanya 1 milimikro, itu sama dengan 1 per ya 1000 milimeter. Ini ukuran sel itu ya. Selanjutnya sel berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sel prokaryotik, yang kedua sel eukaryotik. Ini sel prokaryotik apa? Sel yang tidak memiliki membran inti sel. Ini inti sel. Nah, ini tidak ada membrannya. Kalau eukaryotik memiliki membran inti sel. Nah, ini contoh pada sel hewan. Ada membrannya ini. Ini sel hewan. Sel tumbuhan. Ini nukleusnya. Ini ada membrannya. Ini yang membedakan antara sel prokaryotik sama sel eukaryotik. Sel prokaryotik itu tidak memiliki endromembran. Ya, organel yang bermembran. Maaf. Nah, di dalam sel ya, ini ada padatan-padatan. Di dalam sel kan cairan. Dalam cairan ada padatan-padatan yang disebut organel. Kalau pada sel prokaryotik ini organelnya tidak bermembran. Nah, contohnya ribosom. Ya.
ini tidak bermembran. Lalu ada inti sel nukleus tidak bermembran. Kalau sel eukariotik itu memiliki endomembran, organelnya bermembran. Nah, contoh di dalam sel ada yang namanya ini ribosom. Ini bermembran. Retikulum endoplasma ini bermembran. Juga sel hewan itu ada kloroplasma, ada vakuola, ada badan Golgi. Ini semuanya bermembran. Ini yang membedakan sel prokariotik sama sel eukariotik. Nah, selanjutnya di sini sel kariotik itu terdiri dari makhluk hidup yang bersel satu. Karena bersel satu maka tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata telanjang uniseluler. Contoh bakteri, cyanobacter itu kan bersel satu, itu prokariotik. Inti selnya tidak punya membran. Kalau sel eukariotik, makhluk hidup memiliki sel eukariotik. Hewan itu selnya eukariotik. Tumbuhan selnya eukariotik. Itu inti selnya punya membran. Nah, ada 3 bagian dari sel. 3 bagian sel. Nah, ini yang pertama membran plasma atau selaput plasma. Ini apa? Pembatas antara sel dalam sel dengan lingkungan luar sel. Lalu sitoplasma ini cairan di dalam sel, di luar inti sel. Lalu ada organel. Organel itu apa? Padatan-padatan dalam sel. Karena dalam sel kan air, itu ada padatan-padatan. Contohnya apa? Nukleus. Nah, ini padatan-padatan. Retikulum endoplasma ini. Nah, mitokondria dan lain sebagainya. Itu bagian-bagian dari sel. Nah, penutup ada hadis riwayat Bukhari, jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu agama, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.